Pemirsa kalam Ramadan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan puasa dan puasa itu didasari dengan keimanan. Yang pertama adalah nikmat ketika dia merasakan buka puasa, sentuhan air minum, sentuhan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya akan terasa nikmat setelah dia berjuang selama 1 hari, menahan lapar dan haus dan menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan dan merusak puasa. Ini adalah kenikmatan dunia yang bisa diperoleh oleh siapa saja yang melaksanakan puasa, tetapi dengan catatan puasa itu ada fondasi iman yang ada di dasarnya. Yang kedua, nikmat yang akan diperoleh oleh seseorang itu adalah nikmat nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sana. Berjumpa dengan Rabb, berjumpa dengan Zat yang maha mulia, dan perjumpaan itu disambut oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa bisa begitu? Karena perjumpaan itu sesungguhnya telah bermula, telah dimodali, telah ada bekal yang dibawa oleh seseorang itu, yaitu berupa puasa yang penuh dengan iman dan wahtisaban tadi. Maka pemirsa kalam Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat rugi bagi siapa saja di antara kita yang melewatkan bulan suci Ramadan ini kepada hal yang sia-sia saja. Tidak melakukannya secara sungguh-sungguh. Dia hanya melakukan dan memperlakukan Ramadan seperti layaknya hari-hari yang lain. Tidak mengistimewakan, tidak memuliakan. Hal-hal semacam itu semestinya dihindari oleh kita semuanya, orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa kalam Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kata kesimpulan yang bisa ditarik selama kita tadi mengurai dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, sesungguhnya puasa merupakan ibadah yang sungguh-sungguh mulia, dan Allah sendiri yang menilai dari ibadah kita itu. Maka amat sangat sayang ketika puasa yang kita lakukan tidak dilakukan dengan totalitas, tidak diupayakan secara sungguh-sungguh, maka kita akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang merugi. Yang kedua, akan sia-sia manakala puasa itu tidak didasari dengan semangat keimanan yang luhur, semangat keimanan yang suci, semangat keimanan yang diorientasikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sesungguhnya puasa adalah bagian dari instrumen penting di dalam diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi makna ayat itu, ahsani taqwim, adalah kesempurnaan dalam wujud fisik kita, dalam wujud jasad kita, dalam wujud perangkat-perangkat yang menyatu di dalam diri kita. Tetapi iman tidak bisa tiba-tiba datang. Iman tidaklah given, iman tidaklah taken for granted. Dia diupayakan, dia diusahakan agar menghujam dalam hati, dan itu berefek, berdampak positif dalam kehidupan nyata. Maka dari itu pemirsa kalam Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, puasa adalah salah satu instrumen ibadah yang diajarkan Allah dan Rasulnya untuk menuju kesempurnaan iman tadi. Maka menuju kesempurnaan iman tentu tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Harus dengan cara yang luar biasa.
harus dengan cara yang penuh kemuliaan, harus dengan cara yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan. Bagaimana sunnah mengatakan, bagaimana Nabi mencontohkan, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukan model-model keberimanan mereka. Itulah yang kita contoh, termasuk di dalam perkara puasa. Sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah di dalam Quran pasti mengandung sesuatu yang istimewa. Tidak mungkin ada tujuan yang kosong. Tidak mungkin tidak ada maksud ketika Allah sudah memerintahkan. Karena pada prinsipnya ketika Allah mewajibkan kepada umatnya, pasti tidak semata-mata itu kepentingannya Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah kepentingan diri kita selaku umat, selaku manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi siapa saja di antara kita yang tidak menjadikan momentum puasa sebagai bagian dari cara kita menuju Allah secara totalitas. Pemirsa, dalam Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, setiap upaya harus dikawal, harus dibela secara sungguh-sungguh. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain, karena diterimanya atau ditolaknya puasa kita tidak bergantung orang lain. Misalnya orang tua kita ulama, atau kita berguru kepada ulama, semua itu tidak bisa menjamin apakah puasa kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengusahakan diterima atau tidaknya puasa itu adalah diri kita. Maka modal tadi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, berpuasa dengan bekal iman dan berharap agar Allah menurunkan pahala, mengucurkan pahala kepada diri kita, adalah modal utama yang harus terus kita upayakan. Pemirsa kalam Ramadan, demikian kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, dan semoga kita semua mampu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan totalitas, dengan penuh kemuliaan, dan Allah ridho atas semua yang kita lakukan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.